Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Baby Bong, sama satu lagi adalah meme token dari Ordinals ya, dari Bitcoin Ordinals yaitu SATS teman-teman, atau nama kodenya adalah 1000 SATS. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari meme token Baby Bong. Jadi Baby Bong sendiri merupakan meme token yang terlahir teman-teman, baru aja listing ya dalam beberapa bulan terakhir, dan Baby Bong ini sepertinya sudah mencuri banyak perhatian. Karena kemarin ketika narasi meme token ya pada rally ya teman-teman, salah satunya juga Baby Bong meraih kenaikan yang lumayan signifikan. Kalau kita ukur dari sini, Baby Bong sudah naik sekitar 1.300%-an lebih teman-teman. Jadi ini cuma terjadi di bulan Februari saja. Ya, kenaikan tersebut sangat-sangat masif dan sangat-sangat bisa dibilang ya mencuri perhatian, teman-teman. Lalu apakah Baby Bong ini menarik atau tidak? Nah, yang pertama disclaimer dulu karena video yang kita bahas sekarang adalah meme token, jadi akan sangat-sangat spekulatif sifatnya, teman-teman. Ya, dan juga meme token itu secara fundamental sebenarnya ya terkait dengan komunitasnya saja. Secara use case biasanya sih nggak terlalu ada. Kalau dari saya pribadi sih buat teman-teman yang mungkin masih pemula yang mau masuk ke meme token ya jangan terlalu banyak porsi dananya. Karena apa? Karena volatilitas yang terjadi sangat-sangat signifikan. Namun sedikit berbagi pengalaman teman-teman. Saya kemarin cuan banyak di SHIBA ya. SHIBA, sebenarnya sih kalau teman-teman pegang meme token yang lain di luar SHIBA, kemungkinan bisa lebih cuan, kayak PP contohnya, teman-teman. Jadi kalau dari saya pribadi, ya melihat meme token bukan buat kita seriusin ya, tapi cuma buat lucu-lucuan. Syukur-syukur bisa jackpot, kalau enggak pun harusnya ya jangan terlalu marah teman-teman, jangan terlalu kesel ya. Karena memang ya sifatnya meme token memang diciptakan bukan buat apa namanya, kegunaan yang khusus, teman-teman, melainkan ya cuma buat lucu-lucuan aja. Jadi kalau syukur teman-teman bisa cuan, ya bagus, teman-teman. Nah, Baby Bong ini bisa dibilang kalau bagi saya menarik. Pertama, market cap-nya dia kecil, ya, baru sekitar 500 miliar rupiah saja, dan berada di peringkat 781. Nah, artinya apa? Artinya semakin kecil market cap sebuah meme token atau sebuah token, biasanya lebih sedikit dana yang dibutuhkan untuk menaikkan harganya. Otomatis kemungkinan naiknya, kalau naik ya, itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan persen seperti yang terjadi pada Baby Bong. Jadi itu jackpot banget buat teman-teman. Dan belinya pun juga sifatnya ya untung-untungan teman-teman. Kenapa demikian? Kalau teman-teman lihat ya secara pergerakan historical Bitcoin, Bitcoin itu kan rally terus nih, bahkan dari September 2023 terus mengalami kenaikan teman-teman sampai kemarin di tanggal 13-14 Maret gitu ada koreksi yang terjadi ya. Sementara Baby Bong sejak awal dia listing di Januari 2024 kemarin itu pergerakannya terus mengalami penurunan sampai di Februari. Kemudian dia benar-benar baru mengalami lonjakan yang signifikan. Artinya apa? Artinya sometimes yang namanya meme token itu dia nggak seperti Bitcoin pergerakan chartnya. Makanya kalau teman-teman udah masuk ke meme token, kalian harus beli dan kemudian sabar nunggu kapan koinnya di-pump. Cuma itu yang kalian bisa lakuin. Dan kalau kalian beruntung jackpot ratusan persen bahkan ribuan persen, tentu saja bisa kalian dapatkan. Tapi ini nggak ada jaminan ya bahwasanya meme token bakalan naik tinggi, itu tidak ada jaminan. Semua tergantung sama ya siapa yang naikin harganya, teman-teman. Nah, ini adalah produk yang ditawarkan oleh Baby Bong, yaitu mereka punya NFT bergambar anjing, kayak mainan kartu gitu ya buat anak-anak. Teman-teman, ada berbagai macam bentuk variasi dan bentuknya. Mereka juga punya yang namanya biaya pajak, let's say kalau teman-teman berinvestasi. Ada 5% pajak untuk jual dan beli, sangat tinggi teman-teman. Biasanya sih pajak-pajak tersebut akan dikumpulkan dan dibagikan reward kepada para pemegang token Baby Bong. Jadi ini adalah program
yang biasanya menguntungkan para holder, teman-teman. Diharapkan dengan adanya program seperti ini, ketika orang sudah terlanjur beli, mereka ragu-ragu buat jual, sehingga diharapkan, artinya lebih banyak holder, teman-teman. Ya, lebih banyak holder, lebih sedikit, bantingan juga untuk market, sehingga proses kenaikan harganya juga juga masih akan cenderung lebih baik. Baby Bong ini di Twitter ya engagement-nya sebagai token baru ya menurut saya ya lumayan. Rata-rata viewersnya sekitar, 4.000, 5.000 gitu. Nah, tapi yang menarik untuk Baby Bong yaitu dia baru listing di sedikit exchange, ada Get.io, Bitget, Maxi. Buat teman-teman yang mungkin mau memperdagangkan bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Ada beberapa, link referral yang bisa kalian pakai buat daftar beberapa exchange tadi, teman-teman. Nah, rencana mereka itu kan bakalan listing ya di fase ketiga, yaitu listing di KuCoin, Bybit, OKX. Jadi masih akan ada momentum untuk Baby Bong mengalami kenaikan, karena biasanya setiap koin yang baru listing di exchange itu akan mendapatkan lebih banyak volume perdagangan, teman-teman. Yang lebih banyak volume meningkat biasanya akan memancing harga untuk mengalami kenaikan. Jadi untuk saat ini menurut saya masih sangat menarik untuk Baby Bong dilihat dari market cap yang masih kecil dan juga potensial dia listing di beberapa exchange. Oke, untuk maksimum supply Baby Bong ini nggak terlalu banyak ya, bukan nggak terlalu banyak sih, tapi banyak banget teman-teman. Ada di 420.000 triliun Baby Bong ya, dan ini sudah beredar sekitar 95%. Artinya masih ada sekitar ya 3% lebih lah teman-teman yang bisa di-create ke market. Mungkin itu buat hadiah buat beberapa exchange yang akan mereka listing di sana. Kalau benar Baby Bong akan listing di exchange-exchange yang sudah disebutkan tadi, maka itu bisa menjadi salah satu potensi yang bagus untuk token ini mengalami tren kenaikan. Nah, sekarang mari kita coba lihat untuk pergerakan chartnya. Baby Bong sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan saat ini pergerakannya bisa dibilang stabil, teman-teman. Ini nol di belakang komanya banyak banget ya. Kalau kita hitung bentar, ini agak susah buat diucapkan, teman-teman. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 0,010 kali 78. Itu harganya saat ini ya, dan pergerakannya cenderung mengalami fase penurunan, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih dia ya lempeng aja bergerak dalam sebuah ascending channel, teman-teman. Ini adalah descending channel ya. Ini adalah sebuah proses koreksi sehat setelah Baby Bong ini mengalami rally yang lumayan signifikan. Kalau menurut saya token ini punya momentum, teman-teman, punya momentum yang baik ketika dia bisa listing di beberapa exchange. Selain itu juga akan ada narasi terkait dengan Dogecoin yang mana dia masih dipegang oleh Elon Musk ya teman-teman untuk komunitasnya, dan seringkali kan meme token itu naiknya kompak ya. Jadi kalau momentum dari yang namanya meme token udah mulai naik, bisa jadi juga Baby Bong akan ngikut teman-teman. Jadi untuk posisi sekarang menurut saya sedikit lagi dia koreksi sekitar 10% gitu, di 0,010 kali 58 teman-teman udah bisa tuh dapat harga yang lebih, murah ya teman-teman untuk melakukan akumulasi. Dan ingat, akumulasi yang kalian lakukan pada Baby Bong itu harus sabar, teman-teman harus sabar dan juga ya sifatnya spekulatif. Ya, kita nggak tahu pasti kapan tokennya bakalan naik. Ya, jadi untuk saat ini sementara dia bergerak dalam descending channel dan belum ada indikasi untuk kenaikan pada harganya. Sementara sih masih tetap aman. Let's say kalau dia bisa turun lebih dalam dan kemungkinan bisa mantul di harga tersebut ya tentu saja bagus teman-teman. Tren kenaikan ke harga yang lebih tinggi cenderung lebih besar. Jadi paling gitu aja buat Baby Bong. Next, kita akan bahas untuk SATS. Hari ini SATS diperdagangkan di kisaran Rp8,57. Ini merupakan salah satu meme token yang ada di jaringan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin sendiri terakhir kali itu mengalami perkembangan ya. Jadi ada beberapa pengembangan layer-layer berikutnya di luar Bitcoin
yang tentunya bikin Bitcoin ini makin rame, teman-teman. Ada NFT, dari jaringan Bitcoin, ada juga, project-project yang lain ya. Jadi Sats ini adalah salah salah satu project dari Ordinal, Bitcoin Ordinal, teman-teman. Jadi sebenarnya yang menjadi meme token di jaringan Bitcoin itu nggak cuma Sats ya, ada banyak. Dan kita juga udah pernah bahas kok di video yang kemarin-kemarin, teman-teman. Jadi, ya itu ya, bisa dibilang fungsionalnya juga tidak ada, teman-teman, untuk Sats ini, jadi murni semuanya adalah spekulatif. Dan Sats ini sudah bisa diperdagangkan di Binance, kemudian toko kripto, dan beberapa exchange lainnya. Jadi nggak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan. Dari sosial media, Sats juga nggak punya komunitas, jadi murni semuanya ya ngalir aja di market, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari holder, Sats sendiri itu dia dipegang oleh satu wallet dengan kepemilikan yang sangat-sangat besar. Kita nggak tahu ini orangnya siapa, tapi yang pasti dia punya kepemilikan hampir 30% dari total Sats yang beredar. Ya, jadi masih akan ada momentum untuk token ini sepertinya bakalan digulung lagi naik, teman-teman. Disebabkan ya karena memang dari holdernya sendiri kalau mereka pengen cuan, pasti mereka butuh yang namanya naikin harga dulu, teman-teman. Baru mereka bisa jualan. Jadi ini ada beberapa holder yang punya kepemilikan sangat besar dan sangat-sangat mendominasi. Ya, jadi begitu kalau kita lihat dari data on-chain-nya, untuk mereka punya apa namanya, supply yang beredar itu di 2,1 triliun ya, dan sudah mencapai maksimum supply. Jadi harusnya nggak ada supply baru yang bakalan di-create. Kemudian kalau kita lihat dari perkembangannya, meme token yang berada di jaringan Ordi ya, atau BRC20, ini merupakan, bisa dibilang menjadi variasi aja, menjadi bumbu-bumbu pemanis aja, teman-teman. Dan sebenarnya ya nggak terlalu ngaruh juga antara ada atau enggaknya ya. Tapi teman-teman kan mungkin ada yang spekulatif juga nih, ada yang nunggu momentum. Ada nggak sih momentum untuk, token-token yang sifatnya, dari Ordi ini, teman-teman, atau Bitcoin Ordinal ini ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk saat ini pergerakan dari Sats ya, itu kan dia masih struggle ya, teman-teman, masih struggle setelah kenaikan yang sudah sempat terjadi sebelumnya dari Januari, kemudian naik lumayan signifikan. Dan kalau kita berbicara soal technical, untuk Sats sendiri bagi saya itu, untuk sekarang ya, ini agak sedikit ada pelemahan, teman-teman. Pergerakannya udah mulai kayak, dalam tekanan jual, didasari karena mungkin ada ya benar-benar tekanan jual yang terjadi pada Sats, teman-teman. Nah, karena token ini nggak punya komunitas, maksudnya nggak punya sosial media untuk kita tahu nih ada event apa, apakah ada burning, ada apa, kita nggak tahu. Jadi benar-benar semuanya yang ngalir aja pada chart, teman-teman. Jadi kita akan berbicara banyak tentang teknikalnya aja ya. Jadi untuk saat ini, Sats itu sudah breakdown dari mereka punya triangle di sini, dan pergerakan harganya justru mengalami breakdown, sehingga tren terjadi penurunan. Biasanya kalau sudah breakdown kayak gini kita bisa ambil ini untuk mengukur kemungkinan potensial penurunan yang terjadi pada Sats. Untuk saat ini potensialnya masih bakalan turun, teman-teman. Targetnya bisa turun sampai 0,000423. Itu adalah level support yang sebelumnya sempat membentuk pergerakan dari Sats. Ya, level support tersebut, eee, bisa saja diuji, teman-teman. Karena kalau kita melihat dari tren saat ini, dari volume perdagangan sebenarnya masih sangat-sangat bagus. Namun dari smart money-nya, Sats ini sudah turun jauh ya. Sudah jauh turun sehingga artinya adalah smart money tidak terlalu aktif nih dalam perdagangan beberapa waktu. Jika momentumnya bagus, pergerakannya turun, teman-teman bisa untuk ambil harga di level, support ini, teman-teman, dan masih akan berpeluang ke depannya untuk dipompa lagi. Tapi kapan kita tidak tahu pasti, dan potensial kenaikan tertingginya apakah bisa tinggi banget atau enggak, ya tentunya itu tergantung sih untuk, siapa yang naikin harganya, teman-teman. Sats sendiri, bisa dibilang market cap-nya lumayan udah gede, ya ada di 18,04 triliun rupiah. Jadi beda tuh sama Baby Bong yang masih dalam hitungan kurang dari 500 miliar, jadi masih sangat-sangat jauh. Otomatis untuk potensial Baby Bong sebenarnya jauh lebih mudah untuk dibandingkan Sats yang
punya market cap jauh lebih besar. Namun ini bukan berarti token ini nggak bisa naik ya teman-teman, gitu. Oke, kemudian kalau kita perhatikan juga dari SAT sendiri, dia kan baru sedikit ya, dari pasarnya sendiri baru di Binance, toko kripto, dan beberapa exchange lainnya. Jadi masih ada potensi nih untuk token ini bisa listing di banyak exchange besar. Tapi yang jadi kendala adalah karena mereka tidak punya komunitas, ya tidak punya sosial media, kemudian juga pengembangnya pun juga anonimus. Lalu bagaimana dia bisa listing di exchange-exchange besar tersebut? Nah, itu masih perlu kita untuk perhatikan lagi ke depannya. Jadi karena developernya istilahnya nih nggak tahu siapa ya teman-teman. Jadi kalau mereka mau listing di exchange besar kan pasti ada lobby-lobbynya tuh. Nah, siapa yang lakuin itu? Itu yang kita juga tidak tahu. Jadi ya itu untuk menurut saya untuk saat ini pergerakannya cenderung berpotensi untuk masih dalam tren menurun teman-teman. Oke, gitu aja paling buat pembahasan 2 meme token ini. Ya, jadi semoga videonya bisa bermanfaat dan teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.